Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di malam yang berbahagia ini, di mana di sini saya akan menyampaikan tausiah saya, ibarat yang disampaikan oleh guru saya. Jadilah jarum, jangan menjadi gunting. Jadilah angin, jadilah udara yang segar, jadilah suluh di tengah-tengah kegelapan. Ini yang dipesankan oleh guru mengaji saya. Kalau kita ingin kita kembali ke alam bako, kita tersenyum, orang lain yang menangis. Sebaliknya, ketika kita lahir, kita menangis, orang lain yang tersenyum. Nanti akan saya ceritakan kisahnya, yaitu kisah bagaimana kehidupan gunting dan bagaimana kehidupan jarum dalam cerita-cerita saya, di mana cerita ini terjadinya di zaman Rasulullah. Gunting dan jarum. Alkisah gunting. Mengapa wanita banyak di dalam neraka? Mengapa wanita ini di antara sekian banyak kawanan burung itu hanya satu yang cantik yang masuk surga? Mengapa wanita kebanyakan di neraka? Satu sifatnya, yang pertama adalah adu domba. Paling senang wanita ini mengadu domba. Tapi tidak semua wanita seperti itu. Saya ceritakan ini adalah adu dombanya seorang pria, kebalikannya. Biasanya wanita yang senang mengadu domba ini pria. Kisahnya adalah pada zaman dahulu kala di negeri Syam. Kita tahu negeri Syam itu adalah perdagangan budak-budak. Jadi budak-budak itu dijualnya di negeri Syam itu yang usianya 23 tahun, para hadirin sekalian. Mengapa 23 tahun? Karena pada usia 23 tahun itu seorang pria mencapai puncak kulminasinya, gagah perkasa, tegap badannya, busung dada, bahu ke belakang, tenaganya, ototnya kuat sekali. Maka diperdagangkanlah budak-budak itu. Perdagangan budak itu, seorang penjual budak yang membawa begitu banyak budak itu, dia menawar-nawarkannya. Para pembeli, ini ada budak-budak, ini budak banyak sekali. Ini ada satu budak, kata dia. Budak ini sempurna betul. Badannya tegap, gagah perkasa, sehat. Cuman dia sedikit ada kekurangannya. Kekurangannya itu dia ini cuman sedikit sekali, nggak ngaruh apa-apa. Dia cuma suka ngadu domba. Kata pembeli, wah anaknya gagah perkasa budak ini. Ya masalah adu domba mah kecil, kata dia. Tawar menawar, dibelilah budak itu sama dia. Akhirnya terjadilah jual beli, bawa pulang sama dia. Pembeli tadi, tuan tadi yang mengira adu domba itu adalah soal yang kecil, ujung kuku hitam. Ternyata ini menjadikan pertumpahan darah, pembunuhan berantai yang menghabiskan hampir satu RT di situ, saling bunuh dari kedua belah pihak, dari pihak istri maupun dari pihak suami. Kisahnya adalah baru saja 3 minggu budak itu, para hadirin sekalian, tinggal di rumah tuan itu. Budak ini menemui istri daripada tuan tadi, nyonya. Dia ngadu domba, ini itu saya katakan gunting tadi. Tapi ini laki-laki, ya makanya aneh. Biasanya yang suka bawel cerewet itu kan perempuan, ini laki-laki. Kata dia ini, nyonya tahu nggak, katanya. Ada berita hangat loh. Berita apa? Suami nyonya itu mau nikah lagi sama perempuan cantik sekali. Bahenol, badannya seperti gitar. Cantik luar biasa. Dia sudah bosan sama nyonya. Nyonya ini kan udah kurus, udah tua. Udah peot, udah bau, udah nggak menawan lagi, kata dia. Nah, saya kasih ilmunya ya, mau nggak? Katanya, oh mau sekali. Bagaimana? Nanti malam, ketika suami nyonya sedang tidur, nyonya pelan-pelan masuk ke sana, ke dalam kamar, seperti seorang maling itu. Langkahnya pelan-pelan. Nah, bawalah pisau, cukur jenggotnya dikit aja, terus taruh di bawah bantal. Ini adalah ilmu asihan. Nanti suami nyonya nggak jadi nikah lagi sama perempuan yang cantik itu. Dia akan tergila-gila sama nyonya. Hah, benarkah itu? Katanya, iya, kata dia. Pokoknya nanti malam, katanya, nyonya bawa pisau, ambil jenggotnya dikit aja, jenggotnya itu, taruh di bawah bantal. Pasti nanti tergila-gila suami nyonya. Baiklah kalau begitu, kata dia. Nanti malam saya akan ambil jenggotnya sedikit, kata dia. Nah, si budak tadi kemudian menyampiri tuannya. Tuan, nyonya ini selingkuh loh di belakang tuan. Dia ini udah ada cowok yang naksir sama dia, kata dia. Nah, tuan ini adalah penghalang, katanya. Karena tuan ini penghalang, tuan nanti malam mau dibunuh sama dia. Hah? Katanya. Kalau tuan nggak percaya, nanti malam tuan pura-pura tidur, kayak
Mata Tuhan giniin sedikit tuh, lirik kapan dia masuk. Kalau dia masuk, dia bawa pisau, itu berarti dia membunuh Tuhan. Tapi kalau dia nggak bawa pisau, berarti cerita saya ini bohong, kata dia. Malam pun tiba, di tengah malam yang gelap gulita itu, sang suami pura-pura tidur dia. Dia pura-pura tidur gitu. Nah, setelah dia pura-pura tidur gitu, masuklah istri itu tadi. Benar saja, istri pelan-pelan itu mengambil jenggot sedikit, bangun sang suaminya. Pas suaminya bangun, diambil pisau itu, ditujah sama dia istrinya berkali-kali. Bermandikan darah, mati di tempat. Mendengar kabar istrinya itu meninggal dunia, keluarga istri datang. Keluarga istri datang, membawa pisau juga, ditujah bertubi-tubi sang suami. Matilah. Dengar lagi keluarga suaminya, bahwasanya suaminya ditujah oleh keluarga ini. Keluarga istri datang lagi, terus pembunuhan berantai. Itulah gunting tadi. Sekarang bagaimana dengan jarum? Nah, jarum ini kisahnya adalah menyatukan barang yang terpisah, dijadikan satu. Sifat jarum itu kan, dia paling bagus. Sifat manusia itu adalah bagaikan jarum. Dia menyatukan barang yang berpisah. Kalau gunting memisahkan barang yang bersatu. Adalah seorang pria bernama Soleh Almiri. Soleh Almiri ini ingin merasakan bagaimana rasanya kehidupan para arwah di dalam kubur. Kalau dulu saya pernah cerita tentang Pak Somad dengan Ki Aki. Nah, ini lain lagi kisahnya ini. Kalau Pak Somad itu masuk ke dalam kubur, cuman nggak ditutupin sama ranting-ranting aja. Akhirnya dia kabur, dia gila. Ki Aki ini ketemu 5 arwah, tapi dia ditutup sama tanah, dilubangin dikit. Kalau ini lain lagi, dia malam Jumat ingin merasakan, bener nggak sih orang di dalam kubur itu bisa menerima doa orang yang masih hidup? Ah, saya mau tidurlah di kuburan, kata dia. Malam Jumat, dia pergi ke kuburan, tidur di kuburan. Tapi bukan di atas kuburan, di antara kuburan. Dia sendiri. Kuburan tuh yang begitu mengerikan itu, suara olongan anjing, suara jangkrik sebegitu, dia nggak takut. Pokoknya dia ingin merasakan, benarkah, kata dia, kalau orang di dunia ini ngirim doa, sampai nggak sih ke arwah itu, kata dia. Tidurlah dari situ. Setelah dia terpulas, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat semua kuburan-kuburan itu, para hadirin sekalian, terbelah. Keluarlah semua mayat itu berkeliling, mengelilingin, membuat lingkaran. Taubahnya seperti adik-adik penggalang yang berada di dalam perkemahan yang sedang api unggun. Nah, semua mayat, semua jenazah itu berkeliling. Di depan mereka ada nampan tertutup, mangkok tertutup di hadapan mereka. Ada seorang pemuda itu disiksa terus dia dengan berbagai siksaan, nggak dapat mangkok dan sebagainya. Sedangkan yang dikirim dari dunia alam fana ini, mereka dapat mangkok tertutup karena mereka itu betul-betul sampai kirimannya itu. Alhamdulillah, kata dia, saya dapat kiriman dari dunia. Alhamdulillah, makan dia. Ya, seolah seperti manusia kita ini, riungan, kayak lagi riungan ini. Dapat lagi, alhamdulillah, malam Jumat ini saya dapat kiriman. Ya, semua dapat. Yang dia jangankan mau dapat, dia malah disiksa, nggak berhenti-berhenti. Nah, Saleh Almiri ini dalam mimpinya, dia nemuin pemuda itu. Dia bertanya, wahai pemuda yang gagah perkasa, mengapa kau mengalami siksa seperti ini? Bapak Saleh Almiri. Loh, kok kamu tahu nama saya Saleh Almiri? Iya, Bapak Saleh Almiri, saya minta tolong. Nanti kalau kamu pulang, temuilah ibu saya. Ini ibu saya, alamatnya ini, katanya. Sejak saya meninggal dunia, katanya, ibu saya ini ngumpulin orang. Terus katanya, niga nuju 40-100 ngehol. Tapi bukan ngirim doa, bukan ngirim makanan, tapi mengajak mereka untuk menangis. Jadi uang dibagi-bagi sama dia, sama yang datang itu. Bukan makanan yang dikasih sama dia. Merat tapi kepergian saya, kata dia. Inilah siksaan yang saya rasakan, katanya. Sebab arwah jenazah akan disiksa atas ratapan orang-orang yang di atas itu yang meratapi dirinya. Sampaikan kepada ibu saya tentang keadaan diri saya di sini, katanya. Saya sudah tidak kuat lagi menahan siksa seperti ini, katanya. Baiklah, katanya gitu. Terbangunlah Soleh Almiri. Hah? Saya mimpi begitu, katanya. Langsung dia bangun, dia pergilah mencari. Dia berjalan mencari dusun yang ditentukan oleh pemuda tadi. Sampai di sana benar saja, para hadirin sekalian, ada sebuah rumah yang besar sekali karena dia kaya raya. Anak ibu itu semata wayang cuma dia. Dia tinggal cuma ibunya, neneknya sama dia. Bertiga aja. Ya mati anaknya itu, ya dia
jadi kayak orang gila itu, tapi nggak gila bener. Rumahnya itu hitam, pintunya itu katanya cat hitam katanya. Di dalam itu terdengar ratap tangis orang-orang yang menangisi kepergian dia. Orang-orang dikumpulin semua malam Jumat itu, disuruh nangis, suruh meratapi kepergian anak kandung dia. Setelah semua nangis itu, dikasihlah uang, dibagi-bagi uang sama ibunya itu. Nah jadi niga nuju 40 100 ngohol itu bukan baca Yasin. Jadi nggak ada kiriman yang sampai disiksa terus dia. Nah datang dah assalamualaikum. Keluarlah nenek-nenek tua. Rupanya nenek pemuda yang tadi disiksa itu. Waalaikumsalam, silakan masuk, ada perlu apa? Oh, saya ada perlu sama ibu, kata dia. Setelah itu nggak lama keluarlah seorang ibu-ibu, mukanya sembat sekali, bekas menangis. Itu badannya lusuh, baju hitam itu udah kotor, dia namparin pipinya terus. Anakku semata wayang, aku tidak punya siapa-siapa, nak. Mengapa kau tinggalkan ibu, nak? Pak, pak. Ampun, katanya, aku tidak kuat berpisah dengan anakku, nak. Katanya gitu. Nah, datanglah itu. Kemudian dia ngomong, yang tadi siapa sih, Saleh Almiri tadi. Dia bercerita, Bu, saya datang ke sini, begini gini ceritanya. Kata, hah? Berarti anak saya disiksa di sana. Pingsan ibunya itu. Setelah sadar ibunya itu, terus ibunya masuk kamar, ngambil uang 1 kantong. Dia udah ganti baju bagus, dia udah dandan, udah disanting, gak pakai baju hitam lagi, pakai baju yang berwarna-warni. Dia bilang, Saleh Almiri, tolong kau sedekahkan uang 1 gepok ini, kata dia, uang 1 kantong ini, katanya. Berikan kepada seluruh pengemis, niatkan, ini adalah untuk anak saya, si Abid ini, kata dia gitu. Baiklah, katanya. Akhirnya para hadirin sekalian, disedekahkan. Malam Jumat berikutnya, tidur lagi di kuburan. Dia tidur, mimpi lagi. Dia mimpi orangnya begitu keliling banyak. Terus ada di antara yang ngadepin mangkok itu tuh, pemuda tadi dia senyum. Terima kasih Pak, tolong sampaikan kepada ibuku. Katanya ibuku sudah nggak nangis lagi, sudah nggak meratap lagi, sudah nggak mukulin dirinya lagi, katanya. Dan kantong itu, uang 1 kantong telah sampai, kata dia. Kiriman ibuku, uang yang diberikan kepada fakir miskin telah sampai. Inilah mangkoknya, kata dia. Ini nampan, ini mangkoknya. Sampaikan kepada ibuku, kita tidak lama lagi akan bertemu. Ibu bersiap-siaplah, kata dia. Oh ya, kata dia, saya sampaikan. Pas mau disampaikan, pas paginya dia bangun, mau disampaikan, di depan rumah ibu tuh ada peti. Nanyalah Saleh, siapa yang mati? Ibu itu mati, nyusul anaknya. Jadilah kita bagaikan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.